Hai, hari ini aku mau bagi tips untuk packing koper liburan. Jadi ini biasa yang aku lakuin kalau packing barang-barang untuk liburan. Kali ini karena liburannya singkat, jadi ini pakai koper yang cabin. Nah, biasanya yang aku lakuin itu pertama kali aku tuh punya ini. Ini itu adalah karet roda koper. Jadi biasanya ini aku pasangin di semua roda-roda koper ini. Jadi nanti kalau setelah pulang trip, si roda ini aku cuci karetnya. Jadi aku lap-lapin semua kopernya, baru nanti aku simpan. Jadi supaya koper kita tuh lebih awet. Jadi barang ini tuh berguna ya. Ini tuh karet roda koper. Kemudian untuk ini aku punya tag. Ini tag nama gitu. Jadi kalian tuh harusnya memberikan tanda di koper kalian, entah itu pita, entah itu stiker, supaya memudahkan kalau kalian trip itu koper kalian tuh nantinya nggak ketukar sama orang lain. Jadi semakin mencolok itu semakin baik gitu. Kemudian biasanya itu aku selalu bawa plastik ini. Ini plastik ini biasanya aku bawa kalau sewaktu-waktu nanti butuh. Kemudian aku biasanya selalu bawa obat-obat pribadi. Terus kemudian ini suka bawa tolak angin juga. Biasanya sih memang kan kita bisa beli di minimarket gitu nantinya. Cuma karena di rumah aku selalu stok, jadi biasanya aku selalu bawa sebelum pergi gitu. Dan biasanya obat-obatan dan kayak gini tuh aku selalu pisahin. Jadi sebagian aku taruh koper, tapi aku ambil satu, terus misalnya kayak obat-obat mah, obat panadol, atau vitamin. Nah biasanya aku tuh selalu bawa juga di tas kecil aku yang biasa aku pakai sehari-hari pergi. Terus ini aku suka bawa masker juga. Ini sama satunya pasti aku taruh di tas bagian aku yang sehari-hari, sisanya di koper. Terus ini juga penting karena biasanya suka nggak tersedia, jadi biasanya aku selalu bawa juga. Perlu di koper sama di tas kecil pergi kita. Kemudian untuk biasanya selain plastik kayak gini, aku tuh selalu bawa ini. Nah, ini tuh tas buat tambahan. Jadi nanti sewaktu-waktu kalau koper kita penuh, nah biasanya tuh kan memang ada tas-tas yang ada sletingnya. Nanti kita taruh di atas sini kan, di atas koper, biar nggak ribet. Cuma kalau aku pribadi ketimbang bawa tas yang ada sletingnya itu, aku tuh lebih suka yang ini. Ini tuh kayak tas kantong belanjaan gitu. Nah, kenapa aku sukanya ini? Memang kan nggak ada sletingnya gitu. Mungkin lebih jatuhnya nggak aman. Cuman yang aku suka kalau aku bawanya ini, kalau nantinya misalnya bawa oleh-oleh, barang-barang kayak gitu kan, kita tuh nggak tahu bentuknya kayak gimana gitu. Ada yang misalnya kalau kotak kue besar, atau misalnya kita bawanya kerupuk yang gede. Nah, tas ini tuh karena dia multifungsi gini, jadi nanti kalau misalnya kita kotak kuenya lebar juga, dia fleksibel gitu. Nanti biasanya aku kresekin biar nggak berjatuhan, aku ikat, jadi baru aku bawa kayak gini. Ini nanti aku selipin di gagang kopernya. Jadi aku lebih suka tas yang kayak gini ketimbang yang ada sletingnya. Karena biasanya kalau yang sletingnya itu ada sletingnya, dia tuh lebih kaku aja sih gitu. Jadi ini salah satu benda wajib yang aku bawa. Ini kan compact ya, jadi tinggal dilipat aja. Nah, tinggal dilipat kayak gini. Terus kalau untuk packing utamanya,
Kalau kalian suka lihat vlog-vlog travel, sebenarnya tuh kan yang benar tuh baju tuh kalian gulung-gulung terus kalian tata-tata gitu. Mungkin kalau yang sering nonton travel hack, bahkan ada yang dari misalnya hoodie dulu terus kita taruh bajunya selapis-lapis nanti digulung semua gitu. Nah, memang kan setiap orang punya cara packing berbeda-beda. Kalau aku pribadi, aku tuh nggak suka ketika koper kita dibuka tuh barangnya kelihatan berantakan gitu. Jadi biasanya aku tuh punya ini. Ini sebenarnya banyak dijual online. Kalau kalian beli tuh biasanya si pouch ini tuh udah sepaket isi 5 ya. Kalau nggak salah isi 5 sih. Kayak gitu, kayak gini. Nah, aku tuh lebih suka pakai yang untuk baju tuh pakai pouch jaring kayak gini. Jadi misalnya ini. Nah, ini tuh baju-bajunya aku masukin sini. Terus standar cewek ya, biasanya kan kalau pergi itu udah packing dan udah tahu gitu bajunya mau pakai apa hari ini, mau pakai apa besok, pakai apa. Nah, biasanya aku udah kelompokin. Jadi kalau untuk packingnya sendiri, aku kadang-kadang suka digulung juga sih. Jadi daripada kita tumpuk nih berapa lapis misalnya kayak gini. Nah, daripada ditumpuk kayak gini, kan kadang kalau ngambil di bawah jadinya kusut kayak gitu. Aku suka ikutin digulung, tapi aku taruh dalam sini. Kalau menurut aku pribadi sih sebenarnya cara packing setiap orang nggak ada yang salah atau benar ya. Tapi sebenarnya kan menyesuaikan sama kepribadian masing-masing tiap orang dan kenyamanannya. Nah, aku biasanya gini. Nah, ini karena dress, biasanya kalau kayak dress gitu aku juga nggak gulung, bener-bener gulung. Jadi memang kadang-kadang cuma dilipet gini doang sih. Nah, biasanya ini kan baju pergi mani ya. Aku kalau bawa baju tidur, nah ini biasanya aku taruh paling atas. Kalau ini baju tidur yang paling atas. Nah, ini sebenarnya masih longgar dan kalian bisa isi-isi sisipin lagi. Tapi karena ini aku juga nggak terlalu banyak barang bawaan sih, jadi memang sengaja nggak sedempet dan serapi itu ya. Gitu. Karena aku nggak mau lecek juga sih. Nah, ini aku suka di packing kayak gini. Di pouch ini untuk daleman, untuk kayak alat mandi. Ini aku ada tips juga, kalian tuh harus bawa ini tuh toilet seat. Jadi biasanya kan kalau kita nginep di hotel, sebersih-bersihnya tuh kalau aku nggak suka sih, tetap kotor gitu. Jadi ini barang yang sangat-sangat berguna juga buat kalian bawa. Nah, ini ada anduk juga. Biasanya ini kalau nggak terlalu jauh, aku bawanya bukan anduk biasa, tapi ini anduk kayak yang buat orang hiking. Nah, ini tuh tipis banget. Kenapa aku suka? Ini aku sengaja cari yang lebar.
karena bisa menutupi badan, tapi aku cari yang sangat tipis karena buat hiking gitu kan biasanya kayak kita jemur di kursi gitu tuh cepet banget sih keringnya. Jadi aku kalau pergi, bukan pergi yang jauh atau misalnya lihat-lihat tempat sih, aku memilih pakai yang ini. Ini anduk, kalau kalian cari itu nanti aku taruh deh, kayak anduk hiking gitu buat orang-orang hiking yang naik gunung. Ini sangat berguna sih. Nah, terus yang gak pernah lupa lagi, biasanya aku tuh bawa kalau cewek tuh kan biasanya bawa skincare. Nah ini aku juga suka di pouch kayak gini. Dan barang yang nggak boleh banget ketinggalan tuh ini tuh sunscreen. Jadi pastinya kalau kita liburan tuh berguna sih. Kalian bakal terpapar sinar matahari, entah itu bajunya kayak gimana, atau misalnya pas kita bawa sendal cuman sendal jepit. Nah bagusnya kalian selalu reapply sunscreen, bukan cuman dipakai di pagi hari, tapi ini tuh harus kalian berapa jam sekali nanti kalian reply lagi gitu. Nah ini kemudian yang nggak boleh ketinggalan juga, biasanya aku tuh bawa ini tuh sebenarnya cuman kain, bukan kain sih, kalau ini yang aku bawa kali ini tuh kayak pasmina gitu. Selain ini berguna kalau misalnya kalian kedinginan, ini bisa kalian taruh di tas kalian sehari-hari. Kalau aku sih bawa entah itu kain Bali atau misalnya kayak gini ya, cuman pasmina doang. Ini tuh biasanya aku jadiin alas di bantal. Nah bantal itu kan sebenarnya nempel ke muka kita, dan sebersih-bersihnya tuh kan tetap kita nggak tahu ya. Jadi biasanya tuh aku tuh selalu alasin pakai kain gini untuk bantal. Nah kadang aku bawa topi juga, ini masuk. Terus yang nggak boleh ketinggalan kalian bawa itu salah satunya ini itu power bank. Cuman yang aku punya ini magnetik sih. Nih, power bank magnetik. Jangan lupa selalu cas dulu sampai full. Ini biasanya nggak pernah lupa aku bawa. Terus biasanya selain ini, kalau cewek-cewek kan suka catokan tuh. Biasanya sih aku bawa catokan atau misalnya bawa hair dryer. Jadi hair dryer mini. Aku punya hair dryer mini. Itu tuh biasanya aku bawa sih karena aku lebih seneng cepat kering. Nah ini biasanya aku selalu bawa hair dryer ketimbang catokan. Biasanya sih aku lebih keganggu kalau rambut aku tuh basah. Jadi biasanya kadang tuh bawa ini sih, salah satu, bisa kadang bawa salah satu, bisa kadang bawa dua-duanya. Nah kalau hair dryer gini, karena dia barangnya elektronik, biasa tuh aku suka banget selipin dia di antara baju-baju. Jadi kayak misalnya ini anduk atau misalnya ini baju tidur, aku tuh taruh dulu di sini, baru aku taruh lagi di ganjel. Jadi kalian harus memanfaatkan semua yang ada kayak gini. Misalnya ini aku taruh, terus aku taruh gini, supaya kalau kebentur-bentur tuh si hair dryernya nggak rusak atau tergores gitu. Nah terus yang nggak lupa juga, biasanya aku bawa tripod ini, tapi biasanya aku nggak taruh di koper, jadi aku taruhnya di tas sehari-hari gitu. Kemudian yang biasanya aku bawa lagi
Tapi kan tergantung kalian berangkatnya tuh naik apa. Kalau perjalanan lewat kereta gitu, biasanya aku selalu bawa bantal leher. Nah, ini bantal leher, tapi biasanya aku nggak taruh di koper. Jadi biasanya itu aku selalu bawa goodie bag. Goodie bag ini aku taruh ini di goodie bag. Jadi biasanya isi goodie bag ini tuh bantal, air minum, sama cemilan-cemilan kecil. Nah, kenapa cari goodie bag yang gini juga? Nah, goodie bagnya tuh harus cari yang bisa ditaruh di pundak, supaya kalian dorong koper, kalian ngurus, kalian pegang HP, ngurus tiket dan lain-lain tuh dua tangan kalian tuh tetap bebas gitu. Kalau misalnya kalian traveling tapi kalian satu pegang koper, satu pegang tas lagi gitu, kalian nanti repot sendiri. Jadi biasain tangan kalian tuh bebas gitu. Makanya kenapa lebih suka tas-tas yang misalnya di selempang atau ransel, bawa ransel lagi. Yang pasti itu mobilitas dan efektivitasnya tuh jadi bisa efisien gitu. Jadi biasanya tuh nanti aku packingnya ini dimasukin, bawa cemilan sama bawa botol minum. Jadi ini nanti yang kita bawa ini, bawa koper sama bawa tas yang memang itu isinya barang-barang penting kita ya, kayak HP, dompet, tadi obat-obatan yang aku bilang tadi, seperti vitamin, tolhamin, sedikit aja, tapi jadi kalau kita butuh tuh kita nggak repot buka-buka koper kayak tisu gitu. Nah, itu aja sih tips dari aku. Ini kan kalau aku gitu, nah kayak gini. Jadi biasanya kalau aku buka koper juga aku cuma buka gini tuh, semuanya balik ke tempatnya dan biasanya masuk ke dalam pouchnya masing-masing. Jadi nggak berceceran kemana-mana. Nah, aku rasa setiap orang kan punya tips dan triknya masing-masing ya. Karena kan belum tentu cara aku ini memudahkan bagi orang lain. Bisa jadi cara ini jadi lebih ribet dan nggak efisien juga. Tapi sejauh ini aku paling suka dan menurut aku ini caranya berguna sih. Biarpun memang kalau ini keadaannya karena bukan yang packing banyak barang dan aku bukan lama, ini masih nggak rapi sih, dan memang masih banyak space yang tersisa gitu. Biasanya masih bisa dimasukin, diselipin lagi, terus kalau mau dipadetin ini tuh bisa banget. Sekian vlog untuk packing kopernya. Semoga cara aku packing ini bisa membantu kalian atau kalian mendapat tips baru yang sebelumnya kalian belum ketahui gitu. Kalau kalian punya tips lain, boleh dong kalian sharing, komen di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di vlog selanjutnya.